Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, uhanni'ukum bi'idil fitril mubarak. Saya mengucapkan selamat Idul Fitri, selamat telah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat sudah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Selamat. Nauzubillah min dzalik, bagi yang tidak diampuni dosanya kami ucapkan bela sungkawa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi mudah-mudahan yang hadir maupun yang tidak hadir, ya, semua umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diampuni seluruh dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang kedua, sebelum nanti saya membahas salah satu ayat dari yang tadi kita baca dan kajian rutin kita tafsir, mudah-mudahan cukup waktunya. Yang kedua, bahwa alhamdulillahirabbil alamin, ternyata kita itu bisa, kita itu mampu hidup nggak semaunya. Ternyata kita tuh mampu hidup nggak nuruti kemauan kita. Kita hidup nuruti Allah. Suruh makan, kita makan. Suruh berhenti makan, kita berhenti makan. Dibilang jangan makan minum, kita ikut jangan makan minum. Untuk sesuatu yang halal, yang mubah, yang boleh. Maka mestinya kita lebih mampu, lebih bisa untuk ikut aturan Allah, untuk ikut kemauan Allah pada sesuatu yang sunnah, apalagi yang wajib, yang fardu. Oh, yang makan minum aja kita nurut, disuruh minum sama Allah, minum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya. Kata Rasulullah, sahur kita. Ya kan? Berarti kita tuh bisa mampu untuk hidup teratur, mengikuti aturan. Aturan siapa? Aturan Allah dan Rasulnya, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di mana kita tahu aturan Allah Subhanahu wa taala? Oke, pertanyaannya saya ganti. Ada di mana aturan Allah Subhanahu wa taala? Ada di dalam Al-Qur'an. Maka kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca Al-Qur'an. Ayat pertamanya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ternyata kita mampu tiap hari baca Quran di bulan Ramadan kemarin. Ternyata. Ayo, ini Syawal tanggal 22
22 ya, 22 atau 23, 23 tergantung lebarannya. Yang Jumat lebarannya berarti udah 24. Dari tanggal 1 sampai tanggal 24 sudah berapa halaman Al-Qur'annya? Alhamdulillah, ada yang 24 juz. Alhamdulillah. Tapi kalaupun tidak sampai 24 juz, minimal setiap hari tetap membaca Al-Qur'an. Nih, saya ingetin ya buat bapak-bapak. Nah, kalau ibu-ibu tuh lebih banyak waktunya ya Bu ya. Meskipun sibuknya minta ampun, tapi punya waktu untuk baca Quran tuh punya. Yang bapak-bapak ini yang kadang minas sibukin. Yang kedua, di mana kita tahu aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, yaitu di baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua-duanya itu, saya ulangi lagi, yang kedua-duanya itu baik Al-Qur'an maupun sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa kita ketahui maknanya kecuali melalui ulama, kecuali lewat ngaji. Jadi alhamdulillah kita ada di majlis-majlis ilmu, majlis-majlis di mana di situ dibahas Al-Qur'an. Contoh ayat 104 yang tadi kita baca. Itu beberapa di antara saudara-saudara kita salah paham. Salah pahamnya gimana? Bilang begini, nih, hai kalian, perhatikan ayat ini. Kata mereka begitu. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Kamu itu Pak Tisna, Pak Tri, ya, Buya Asri dan lain sebagainya, termasuk Pak Rifki. Kalau diajak untuk ayo kembali kepada Allah dan Rasulnya, terus kita semua menjawab, cukuplah apa yang diajarkan oleh orang tua saya, oleh nenek moyang saya. Kita bilang begitu tuh, ya kan? Apa kata mereka? Awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Orang tua kamu tuh enggak tahu apa-apa, leluhurmu enggak tahu apa-apa, enggak dapat petunjuk. Sehingga apa? Kalian tuh harus ikut Allah dan Rasul, harus ikut Al-Qur'an dan Sunnah. Itu pemahaman yang keliru. Kenapa keliru? Karena yang orang tua kita lakukan, yang guru kita lakukan, itu juga sumbernya Al-Qur'an dan Sunnah. Ayat ini berlaku buat siapa? Ayat ini berlaku buat orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang munafik. Ayat ini berlakunya untuk itu, bukan untuk kita orang yang beriman, yang ibadahnya ngikuti orang tua kita. Jadi ayat ini walau kana ma hasbuna wa wajadna alaihi aba'ana, itu bukan jawaban kita, bukan. Itu jawabannya orang-orang musyrik yang mereka menyembah berhala itu. Jadi Bapak Ibu, nanti kalau disodorkan ayat ini bisa jawab, ya. Kan kita ibadahnya ikut siapa? Ikut Allah dari mana kok ikut Allah? Enggak pernah diajarin sama Allah. Ikut guru, ikut orang tua, ya toh? Ikut guru, ikut orang tua. Nah, kalau kita dibilang nggak boleh ikut guru, ikut orang tua, nih ayatnya Al-Maidah 104, kita bisa jawab, Mas, Pak, Bu, itu ayat buat orang-orang musyrik Makkah, bukan buat kita. Itu ayat buat orang-orang kafir, bukan buat kita. Ya, kalau kita mah sudah iman sama Allah, sudah iman sama Rasulnya,
dan ibadah kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir berkenaan dengan Idul Fitril Mubarak. Ya. Jadi Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktu khutbah Jumat saya sampaikan, kunu ibadar rahman wala takunu ibadar Ramadan. Jadilah kita hambanya Allah, jangan jadi hambanya Ramadan. Ada hambanya Ramadan? Ya, hambanya Ramadan itu adalah orang yang melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, kemudian setelah Ramadan berhenti. Ya, Pak, terawih kan nggak ada di luar Ramadan. Iya, terawihnya nggak ada, tapi qiyamul lailnya tetap ada. Waalaikumsalam. Sebentar. Oh iya. Jadi salah satu kesunahan Lebaran itu adalah memakai baju baru meskipun tidak putih. Nah, yang dipakai oleh Kiai Mahfud ini baju baru meskipun tidak putih. Kalau saya kan baju putih meskipun tidak baru, itu bedanya. Tapi tetap Ustaz Mahfud belum berubah, ukurannya M tetap. Iya, boleh putih, boleh hitam, batiknya boleh mana aja. Saya mah sama warna aman. Lanjut ya. Ini gara-gara Kiai Mahfud ini. Oh iya Pak, di Teguh kemana nih? Lagi istirahat, semua mudah-mudahan tambah sehat ya, Pak Teguh ya, dan semuanya yang sakit semoga Allah Subhanahu wa taala sembuhkan. Lanjut sampai mana tadi? Ibadah Ramadan. Memang tarawih gak ada di bulan Ramadan, di bulan selain Ramadan, tapi qiyamul lail tetap ada. Nah, gimana caranya? Caranya habis sholat isya, sholat ba'diyah 2 rakaat, terus witir 3 rakaat. Itu sama tuh. Jadi nggak berhenti, ya. Nah, nanti bangun mau subuh, sholat 2 rakaat. Terus qobliyah subuh, semuanya masih tetap berjalan. Ya, semuanya masih tetap berjalan. Karena kata ulama nih, bukan kata saya, ciri diterimanya sebuah amal kebaikan adalah kelanjutan, keberlangsungan amal ibadah atau amal kebaikan itu. Itu berarti diterima. Kalau dia berhenti, itu berarti dia kapok. Ibadah kok kapok? Nah, kecuali memang puasa Ramadan itu memang diwajibkan di bulan Ramadan. Gitu ya. Kita senantiasa menjalankan ibadah Ramadan. Ini ada ucapan selamat ulang tahun. Ada amplopnya belum dibuka. Udah lama sekali ini, kapan ini? Cuman adanya di kitab ini nggak dibuka-buka. Jadi penanda. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai. Sampai surat apa, Pak? Al-Kafirun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Kafirun, surah Al-Kafirun, wa tusamma aidan surah Al-Munabidah awil Al-Munabadah awil Mu'abadah, wa suratul Ikhlas ay ikhlasul ibadah,
wa suratul muqashqishah ay al-mubri'ah minan nifaq wa hiya 6 ayat wa 26 kalimah wa 74 harfan. Surat Al-Kafirun ini dinamai juga dengan surat Al-Munabadah atau Al-Mu'abadah, yaitu surat orang saling beribadah masing-masing. Nggak boleh tukar-tukeran, nggak boleh. Mufa'alah, kalian ibadah situ silakan, saya ibadah sendiri. Kamu menyembah itu silakan di sini. Oke? Dan disebut juga dengan suratul Ikhlas. Maka Nabi pernah bersabda ada 2 surat Ikhlas. 2 surat Ikhlas itu Qulhu sama Qul Ya. Surat Ikhlas. Kenapa? Karena surat Qul Ya ini juga membersihkan, membebaskan hati kita dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dia dinamakan juga surat Al-Muqashqishah dan surat Al-Mubri'ah. Al-Mubri'ah, surat yang memecah, yang membebaskan seseorang dari kemunafikan. Orang kalau baca surat Al-Kafirun, dia amalkan surat Al-Kafirun, insya Allah dia terbebas dari kemunafikan. Ada 6 ayat, 26 kata dan 74 huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakan ya asyrafar rusuli, wahai sebaik-baiknya utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Apakah ini berarti untuk semua orang kafir? Tidak. Awas nih, tidak. Kenapa? Karena satu, ruwiya annal Walida innal Mughirah wal As bin Wa'il wal Aswad bin Abdul Muttalib wa Umayyah bin Khalaf. Ada 4 orang. 4 orang ini datang ke Nabi SAW. Qalu li Rasulillah SAW. Berkata kepada Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad, wahai Muhammad, halumma hatta na'budu ilahaka muddah wa na'budu alihatana wa ta'budu alihatana muddah fayahsulu sulhu bainana wa bainaka wa tazulul adawah min bainina fa in kana amruka rasyidan akhadna minhu haddan wa in kana amruna rasyidan akhadta minhu haddan. Jadi orang 4 ini datang ke Nabi SAW. Muhammad, kami akan menyembah Tuhan kamu beberapa waktu. Ada yang mengatakan riwayat 1 tahun, ada yang mengatakan 1 bulan, ada yang mengatakan 1 pekan. Muhammad, saya sembah Tuhan kamu 1 bulan. Gantian bulan depan kamu nyembah Tuhan saya, Tuhan kami. Kalau begitu nanti kan kita damai, enak, nggak ada permusuhan. Kalau ada yang benar di dalam Tuhan kamu, ya udah kita ambil tuh yang benernya. Tapi kalau ada yang benar di kita, ya kita ambil juga benernya. Ajakan siapa? Ajakan orang musyrik Makkah yang 4 orang itu. Maka turunlah ayat ini, ya. Fanazalat hadhihi surah, turunlah surat ini. Falamma nazalat wa qara'aha ala ru'usihim syatamuhu wa ayisu minhu. Ketika ayat ini dibacakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi bilang qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun dan seterusnya. Apa mereka? Mereka malah memaki Nabi. Wa ayisu minhu, mereka berputus asa, ya, pergi meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. 4 orang itu namanya tadi Al-Wa'il bin Al-Mughirah, kemudian Al-Aswad bin Abdul Muttalib, Khalaf bin Umayyah bin Khalaf, dan Al-As bin Wa'il. Al-Walid bin Mughirah, Al-As bin Wa'il, Al-Aswad bin Abdul Muttalib, sama Umayyah bin Khalaf. Itu 4 orang itu. Dari mana kok kita bisa memastikan? Ulama menafsirkan bahwa al-kafirun yang dimaksud di situ bukan seluruh orang kafir.
Di antaranya satu tadi turun terhadap 4 orang ini. Yang kedua ayat ini berikutnya, la a'budu ma ta'budun. Yang 4 orang keluarga semua. Sebagian keluarga, sebagian bukan. Indikator yang pertama, la a'budu ma ta'budu. Perhatikan kalimatnya. Ini fi'il mudhari namanya. Kata kerja yang menunjukkan pekerjaan yang sedang dan akan terus dilakukan. Ya. Kata Nabi Muhammad, saya tidak sedang dan akan menyembah apa yang sedang dan akan kalian sembah. Masih bingung? Gak apa-apa. Namanya juga ngaji pertama. Saya ulangi ya. Saya tidak sedang dan akan menyembah apa yang kalian sedang dan akan sembah. Yang sedang dan akan kalian sembah. Jadi yang akan mereka sembah siapa? Yang sedang mereka sembah siapa? Berhala. Yang akan mereka sembah, kalau yang akan mereka sembah itu tetap berhala, berarti kan mereka nggak iman selamanya. Ya enggak? Sementara orang-orang kafir yang ada di sekitar kita, selamanya enggak mereka menyembah selain Allah? Enggak, belum tentu. Itu berarti apa? Mereka enggak masuk di ayat ini. Vladimir Putin sekarang kan enggak menyembah Allah, ya kan? Besok menyembah Allah enggak? Belum tentu, ya kan? Tapi apakah dia selamanya tidak menyembah Allah? Belum tentu. Yang ini sudah dipastikan, saya tidak sedang dan akan menyembah apa yang sedang dan akan kalian sembah. Satu, la a'budu ma ta'budun, ya. Aila a'budul ladzi ta'budunahu fil mustaqbal, yaitu saya tidak menyembah apa yang kalian sekarang sedang sembah dan yang akan datang kalian sembah. Wal ma'na la af'alu fil mustaqbal ma tatlubunahu minni min ibadati alihatikum min dunillahi minal authan. Kalian tidak akan mendapati saya menyembah apa yang kalian minta itu. Yang tadi minta, seminggu depan gantian kamu nyembah Tuhan saya. Gak akan, kata Nabi. La a'budu ma ta'budun. Wala ana abidum ma abadtum. Nah, ini deklarasi yang kedua. Wala ana yang kedua, wala ana abidum ma abadtum. Perhatian kalimatnya. Dan saya bukanlah penyembah. Nah, ini beda lagi nih. Penyembah itu artinya apa? Gak akan pernah. Penyembah apa yang sudah kalian sembah, apa yang telah kalian sembah. Telah. Tapi kalau yang akan, kalau kalian menyembah Allah, ya saya juga menyembah Allah. Tapi yang sudah kalian sembah itu, berhala-berhala itu, nggak akan. Ini berarti apa? Yang kedua, bahwa orang 4 ini sudah ditutup tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selamanya. Tapi
kemungkinan orang itu beriman masih ada. Bukti apa itu? Wala ana abidun ma'abadtu. Diulang lagi sama Nabi sama Al-Quran. Wala antum qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum dulu nih ya. Salah nih. Ya. Jadi yang kedua wala antum abiduna ma a'bud. Nah ini kalian bukan penyembah apa yang sekarang saya sembah. Kalian itu bukan penyembah apa yang sekarang saya sembah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga baru wala ana abidun ma abadtu. Diulang lagi yang keempat wala antum abiduna ma a'bud. Sampai di sini dulu. Wala antum abiduna ma a'bud. La a'budu ma ta'budun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud. Wala antum, dan kalian la antum abiduna penyembah fil mustaqbal, pada masa yang akan datang, ibadati ay mithla ibadati ay wala antum fa'iluna fil mustaqbal ma atlubuhu minkum min ibadatin ilahiyyin wa huwallahul wahid. Kamu, kata Nabi SAW, kamu itu tidak akan menyembah apa yang saya minta kalian untuk disembah, yaitu Allah yang Esa. Kalau kita di sekitar kita ada orang Nasrani, kemungkinan dia iman gak? Kalau diajak mungkin. Kalau ini udah dibilang nggak mungkin, udah divonis. Wala ana abidum ma abadtum ay ma kuntu qattu abidan fima madal ladina abadtum fihi. Saya sama sekali tidak pernah menyembah apa yang telah kalian sembah. Saya nggak pernah. Nabi Muhammad tidak pernah menyembah berhala sekalipun, meskipun Nabi Muhammad hidup di zaman orang-orang nyembah berhala. Nggak pernah. Ya, itu keistimewaan baginda Nabi Muhammad. Ailam yu'taddu minni ibadata sanamin fil jahiliyati. Tidak selama dulu kita menerangkan ayat-ayat Allah pernah. Kasih permen, Pak. Itu makanya kata guru saya Pak ya, ngaji itu penting, perut itu juga penting. Jadi selama nggak ada snacknya, itu saya biarin nggak apa-apa, mulutnya ngomong nggak apa-apa. Snack kalau minum itu nggak ngunyah, tapi kalau ada kunyahannya pasti diem. Pasti. Jadi kalau saya lihat nggak ada snacknya kok ngobrol, nggak apa-apa, wajar. Tapi kalau udah ada snacknya masih keluar omongan, nah itu berarti sudah tidak wajar, terlalu. Wala antum abiduna ma a'bud ay wa ma abadtum fi waqtin minal awqat, dan kalian tidak menyembah di setiap waktu, mithla ibadati seperti ibadahku. Wa innama akhbara sallallahu alaihi wasallam awalan 'anil istiqbal li'annahu huwa alladhi da'ahu ilaihi fa huwa al-ahab fa bada'a bihi, amma hikayatu sallallahu alaihi wasallam an nafsihi fali alla yatawahhamul jahilu annahu sallallahu alaihi wasallam ya'budul awthana sirran khaufan minha aw tama'an ilaiha. Jadi apa hikmahnya Allah Subhanahu wa taala
membuat Nabi Muhammad deklarasi, saya tidak menyembah dulu. Ini deklarasi dulu. Supaya apa? Supaya tidak ada seorang pun yang mempunyai dugaan bahwa dulu Nabi pernah sembunyi-sembunyi menyembah berhala. Dulu Nabi pernah waktu kecil nggak sengaja diajak nyembah berhala. Dulu Nabi Muhammad SAW pernah dipaksa untuk nyembah berhala. Nggak pernah itu terjadi. La a'budu ma ta'budu. Jadi Nabi Muhammad SAW itu memang tidak pernah sama sekali menjadi penyembah apapun kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kenapa kok mendahulukan mereka daripada saya? Kok enggak yang ininya dulu? Wala ana abidun ma'abatum baru wala antum abidun. Enggak. Karena Nabi Muhammad SAW ingin langsung menjawab. Setelah Nabi deklarasi, Nabi langsung menjawab, wala antum abidun ma'abud. Kamu katanya mau nyembah Tuhan saya seminggu, sebulan. Enggak. Kamu enggak akan. Wala antum abidun ma'abud. Kenapa? Karena kamu tuh main-main. Nantangnya main-main, enggak serius. Agama kok separuh-separuh, sebagian-sebagian, enggak bisa. Baru kemudian Nabi menegaskan, dan ini diulang lagi, wala antum abiduna ma a'bud. Kemudian wa amma nafyuhu sallallahu alaihi wasallam ibadatahu fali anna fi'lal kafiri laisa bi ibadatin aslan. Nah, ini penting nih. Kenapa kalimatnya itu wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abatum wala antum abid. Perhatikan kalimatnya. Apa yang dilakukan oleh kalian, kalian orang-orang kafir, apapun yang kalian lakukan, gini-gini sama batu, gini-gini, itu bukan ibadah. Bukan ibadah. Bukan ibadah. Kalian itu bukan ibadah. Ibadah itu bukan begitu. Ya. Laisa bi ibadatin aslan wa in kana ya'budullah fi ba'dil ahwal wa inna ma qala ma a'budu fi rabi'ah wa lam yaqul ma abadtu liwafiqa ma abadtum fi thalithah lianna ibadatuhu sallallahu alaihi wasallam qabla al-bi'tsah lam tadhhar li ahadin bi khilafiha ba'daha amma ibadul kafir qabla al-bi'tsah wa ba'daha fa dhahiratun 'indan nas. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bedanya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menyembah Allah baik sebelum diutus menjadi nabi maupun sesudah diutus, sudah menyembah Allah. Bedanya apa? Sebelum diutus Nabi diam, nggak proklamasi, nggak deklarasi, nggak sembunyi-sembunyi Nabi menyembah Allahnya sendirian, tahanus di gua, bertapa. Jadi bapak ibu-ibu, tradisi bertapa itu memang tradisi. Iya. Jadi bapak-bapak itu harus bertapa. Bertapa tuh gimana sih? Sejenak kita itu menarik diri dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Kemarin 1 bulan kita bertapa. 1 bulan kita menarik diri, gak ada urusan sama dunia, urusannya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. 1 bulan, alhamdulillah. Usahakan setiap hari, setiap malam. Maka di rumah itu harus ada tempat di mana kita tidak diganggu sama siapapun. Ini kita sedang urusan sama Allah, munajat sama Allah. Itu namanya kita sudah bertapa, tahannuts, ya. Nyepi-nyepi sama Allah. Intim, mesra sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca salawat kepada baginda Nabi Muhammad. Ini saya kasih ilmu nih, Pak. Ilmu yang jarang, insya Allah jarang diketahui, ya. Pak dokter Ari.
Kalau dalam dunia apa ya, saya nggak tahu. Ada istilahnya yin yang. Ya. Yin itu apa? Yang feminim ya, yang lembut, yang keras gitu ya Pak. Yang yin yang api dan air. ya. Nah kalau baca sholawat itu harus dua. Sallallahu ala Muhammad itu yang keras, karena kita mengakui deklarasi Allah Subhanahu wa ta'ala berselawat kepada Nabi. Yinnya yang menunjukkan lemahnya, Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi baca sholawat itu dua. Sallallahu ala Muhammad 100, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad 100. Ya. Itu nanti imbang antara yin dan yang. Sallallahu ala sayyidina Muhammad boleh, sallallahu ala Muhammad boleh, itu yang. Yinnya Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Silakan. Ya, itu dibaca. Oke, lanjut ya. Ya. Yang itu apa sebetulnya? Yin itu kan dalam tubuh kita itu Pak, ya, ada positif, ada negatif, ada perempuan, ada laki-laki, ada feminin, ada maskulin, ada yang lembut, ada yang keras. Allah itu maha lembut, maha rahman, maha rahim, tapi sekaligus maha menyiksa, maha memaksa, maha ini. Jadi imbang. Nah sholawat kita juga imbang. Sallallahu ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita minta sama Allah, ya Allah. Nah, itu menunjukkan kita lemah. Kita lanjut ya. Sampai di mana tadi? Sementara kalau orang-orang kafir itu udah terang-terangan, udah kelihatan, semua tahu, manusia tahu kalau orang-orang kafir musyrik Mekah itu menyembah berhala, baik dari sebelum Nabi diutus atau sesudah Nabi diutus, sudah jadi penyembah berhala mereka. Nah, itu bedanya. Lakum dinukum waliyadin, wa hada tathbitun liqouli ta'ala la a'budu ma ta'budun, wa liqoulihi ta'ala wa la ana 'abidun ma 'abadtum waliyadin, wa hada taqrirun liqoulihi ta'ala wa la antum 'abiduna ma a'bud. Wal ma'na anna dinakumul ladzi huwal isyrak maksurun lakum. Apa maksudnya lakum dinukum? Yang kamu lakukan, ibadah yang kamu lakukan dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu buat kalian, urusan kalian, maksur lakum, terbatas untuk kalian. Wa inna dinil ladzi huwa tauhid maksurun li, sementara agama saya yaitu agama tauhid terbatas untuk saya. Ka'annahu sallallahu alaihi wasallam yaqul inni nabiyyun mab'utsun ilaikum li'ad'ukum ilal haqqi wan najah. Fa'idha lam taqbalu minni wa lam tattabi'uni fatrukuni wa la tad'uni ila syirki. Kata Nabi SAW, seakan-akan kata Nabi SAW, saya ini Nabi yang diutus untuk mengajak kalian kepada kebenaran, yaitu menyembah Allah Jalla Jalaluh, Tuhan yang Maha Esa. Kalau kamu nggak terima, kalau kamu nggak mau ikut saya, ya udah sana pergi. Kamu nggak usah ajak-ajak saya ikut nyembah kamu. Udah itu urusan lakum dinukum waliyadin. Wakila makna ayah. Ada lagi yang mengatakan makna ayahnya itu bukan agama lakum dinukum itu, tapi apa? Lakum hisabukum waliya hisabi. Bagimu balasanmu, bagiku balasanmu. Kenapa kok bukan agama? Karena menyembah berhala itu bukan agama, nggak ada. Apa coba agamanya orang jahiliyah apa? Nggak ada. Mereka sebutannya musyrik. Jadi din di situ seperti maliki yaumiddin. Apa artinya maliki yaumiddin? Penguasa hari pembalasan. Nah, din itu artinya pembalasan. Jadi ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini semua dikumpulkan dalam lakum dinukum waliya
din. Nah, din ini artinya yang pertama itu adalah agama, ajaran. Yang kedua maknanya balasan. Kenapa balasan? Karena orang musyrik itu nggak punya agama. Dia disebut musyrik, itu aja, penyembah berhala. Karena agama itu harus ada, apa syaratnya agama? Satu, ada kitab sucinya. Dua, ada orang sucinya, nabinya. Ya. Tiga, ada ritual tertentunya. Ada ritual tertentunya. Empat, ada hukum halal haramnya. Nah ini empat-empatnya nggak ada. Orang musyrik Mekah itu nggak punya kitab suci, nggak punya nabi, nyembah semau-maunya, kapanpun waktunya, nggak ada waktu tertentu. Terus nggak ada yang haram, semuanya halal. Apa aja dimakan, apa aja dilakukan. Nah, maka bukan agama, bukan agama. Lakum hisabukum waliya hisabi, wala yarji'u ila kulli wahidin minna min amali sahibihi atharun albattah. Ya. Wa qila lakum al-uqubah min rabbi waliyal uqubah min asnamikum walakin asnamakum jamadat fa inna la akhsha uqubatal asnam. Ada lagi yang mengatakan bahwa lakum dinukum waliyadin adalah bagimu akan kembali semua akibat dari apa yang kalian lakukan, dan bagi saya akan saya terima akibat dari apa yang saya lakukan. Apa itu? Kalau saya salah, terus Tuhan kamu mau menghukum, silahkan, orang Tuhan kamu tuh batu. Tapi kalau kamu salah, Tuhan saya yang menghukum, Allah Maha Kuasa. Selesai. Lakum dinukum waliyati. Wakila, ada lagi yang menafsirkan lakum adatukum, bagi kalian kebiasaan kalian, al-ma'khudatu min aslafikum wasyayatin, yang kalian ambil dari leluhur kalian, setan-setan kalian. Hatta tulqus syayatina wan nara walla adatil ma'khudah minal mala'ah, hatta tulqus syayatin wan nar, sampai kalian semua masuk neraka nanti. Waliya adati, sementara bagi saya adati, kebiasaan saya. Apa kebiasaan saya? Al-ma'khudatu minal malaikati wal wahyi. Kalau yang saya lakukan ini, ibadah saya ini dari malaikat, dari wahyu. Ya, Nabi kan diajaran sholat oleh siapa? Malaikat siapa? Jibril. Di mana? Di mana? Gua Hira. Di mana? Ayo, kapan umroh bareng saya tunjukin tempatnya. Di mana? Bukan. Isra Mi'raj itu malam, nyampe pagi, belum diajarin. Sholat pertama itu sholat zuhur. Di mana? Di Ka'bah. Itu habis multazam, habis pintu Ka'bah. Jadi ini Ka'bah, anggap aja ini Ka'bah ya. Anggap saja ini Ka'bah. Ini Hajar Aswad, ini pintu, ini namanya multazam, ini multazam. Ini pintu. Nah, di sini nih. Ini ininya apa namanya? Apa namanya? Ini tuh. Bukan, Hijri Ismail sebelah sini. Ini Hijri Ismail. Itu loh. Keramik, marmer. Nah, Malaikat Jibril itu berdiri di sini, ngimamin Nabi SAW di sini, sendiri. Nah, lalu Nabi sholat zuhur pertama, itu sholat zuhur. Udah empat. Jadi kata Nabi, kalau kebiasaan saya yang ngajarin malaikat, sholat saya tuh begitu, cara ibadah tuh begitu. Tapi maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah itu berdasarkan tuntunan, ada yang ngajarin, nggak boleh semau-maunya.
setelah Nabi Isra. Setelah. Jadi malamnya Nabi Isra Mi'raj sampai pagi, ya kan? Menjelang pagi. Itu malaikat belum ngajarin belum. Nah, datangnya menjelang zuhur, datang malaikat Jibril. Ayo sholat. Ajarin sholat. Maka sholat pertama itu adalah sholat zuhur. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi berkaca sama Ramadan tadi. Ramadan itu ngajarin kita hidup enggak semau-maunya. Maunya kita sholat tadi subuh itu kalau bisa 10 rakaat. Kenapa? Masih seger, masih pagi, masih enak. Dari jauh lagi. Dari jauh. Sayang amat kalau cuma 2 rakaat. Tapi enggak, aturannya 2 rakaat. Isya itu ya Allah 1 rakaat aja. Capek. Enggak, 4 malah. Iya benar. Kita patuh, nurut. Nah ya, jadi kebiasaannya Nabi, kebiasaannya umatnya Nabi Muhammad itu hidup sesuai dengan aturan, enggak semau-maunya. Makanya saya pernah bilang, zikir berapa banyak? Oh sebanyak-banyaknya, nggak bisa, ada aturannya. Tasbih 33 habis sholat, tahmid 33, takbir 33, ada aturannya. Jangan semau maunya. Nanti kalau semau maunya hari ini baca besok enggak maunya. Tapi kalau kita ikut aturan dan kebiasaan, ini penting, kebiasaan itu penting. Guru saya mengibaratkan begini. Doa itu, wirid itu adalah kumpulan dari zikir-zikir ya, yang itu dibiasakan, dia jadi wirid. Kalau nggak dibiasakan nggak jadi wirid. Nah, wirid itu ibaratnya itu asahan. Senjata tuh diasah. Nanti suatu saat kita butuh, udah tajam, enak, seret. Tapi kalau nggak punya wirid, itu ibaratnya nggak punya asahan, pisaunya nggak pernah diasah. Begitu butuh, tumpul. Waduh. Nah, begitu butuh, tumpul. Maka kata ulama, man laisa lahu wirdun fahuwa qirdun. Siapa yang tidak punya wirid, maka dia modanyet. Man laisa lahu wirdun fahuwa qirdun. Loncat sana loncat sini habis sholat jeleng. Habis sholat tenang dulu, baca zikir dulu, baru nanti mau aktivitas, diam dulu ya. Apa ayatnya di Al-Quran itu? Yang fadhkurullah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum itu. Wa yatafakkaruna fi khalqillah itu. Kalau sudah tenang, maka duduk bikin itu. Kalau lagi nggak tenang, perang, ya udah sambil berdiri, sambil jalan boleh. Tapi dalam keadaan nggak tenang dalam perang. Kalau tenang, nggak ada yang diuber-uber, ya udah. Kecuali ada yang diuber. Lagi sholat ternyata pesawat dimajukan. Wah, langsung kita habis sholat langsung boleh. Tapi kalau nggak ada yang diuber, duduk aja santai aja. Santai. Lah, waliya'adatil ma'khudatu minal malaikati wahyi hatta alqal malaikah wal jannah. Sampai kita bertemu dengan malaikat dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, ibu mau masuk surga? Ngapain? Di surga mau ngapain? Hah? Atau pertanyaannya maju lagi, kenapa mau masuk surga? Nah ini nih ya.
Bapak Ibu saya naikkan sedikit ya. Kalau Bapak Ibu mau ke surga itu untuk mendapatkan kenikmatan, ya. Emangnya sekarang nggak dapat rahmat dari Allah? Dapat kan? Dapat kan? Dapat. Jadi masuk surganya tuh jangan pengen dapat nikmat, dapat ini, enggak. Ke surga itu satu pengen ketemu Allah, pengen ketemu Rasulullah, itu pengen berkumpul dengan orang-orang sholih, itu ke surga. Iya, misalnya nih bapak-bapak nih kelakuannya nih, pengen ke surga, mau ketemu bidadari. Nah, emang yang di sini bukan bidadari, jurik. Ke surga mau ketemu bidadari, la ilaha illallah. Iya. Kalau yang ini katanya bikin golok gitu. Iya. Jadi kita ingin ke surga itu ya, supaya gagah ke surganya tuh gagah. Ya Allah, terima kasih di dunia kau kasih rahmat saya. Tapi ada rahmatmu yang agung yang belum saya dapat. Apa? An-nadhru ila wajhika, melihat wajahmu yang mulia, bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumpul sama orang-orang saleh. Kayak apa sih? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abdurrahman bin Auf. Kayak apa nabi-nabi? Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ayub dan seterusnya. Kayak apa? Kita pengen ketemu itu. Yang nggak mungkin terjadi di dunia ini gitu. Kalau cuma mau dapat nikmat, nanti di sana dapat, Pak. Apa sih lauknya hari ini? Nggak dapat lauk, nggak ada makanan hari ini. Hah? Nggak ada. Ini. Oh ada. Apa lauknya? Nasi gudeg. Nanti di surga ada juga nasi gudeg. Ada. Ya. Walakum, dan bagi kalian apa ma tashtahi anfusukum, walahum ma tashtahi anfusuhum, apa yang kalian mau ada di surga tuh ada. Cuman ya karena Al-Qur'an itu turun kepada orang Arab, Al-Qur'an itu turun di tanah Arab, di mana di sana nggak ada sungai, nggak ada kebun, maka Allah kasih janjinya yang begitu tuh. Nanti ada sungai yang mengalir, ada tumbuh-tumbuhan, ada buah-buahan. Nah kita mah tinggal ke fresh, banyak itu buah-buahan, ada, ya kan? Tapi kalau mereka nggak pernah lihat, yang kedua, mereka itu kan pengennya, wah banyak istrinya, banyak harimnya dan seterusnya. Maka dijanjikan sama Allah, nanti kamu akan dapat perempuan-perempuan yang montok, ya kan? Wa kawaiba atroba. Iya. Itu disebutkan sampai ada tuduhan, oh Al-Qur'an itu kitab suci porno karena ngomongin itu. Loh, enggak, ini karena yang diajak bicara itu yang kepalanya begitu, mau gimana? Iya. Sementara terhadap orang-orang mukmin itu lain sebutannya, janjinya lain. Jadi harus dibedakan surga yang Allah janjikan buat orang-orang yang itu dengan surga yang dijanjikan oleh orang mukmin. Surga yang dijanjikan orang mukmin itu digambarkan terus, lalu Allah bilang apa? Waridwanullahi akbar. Ridho Allah itu jauh lebih besar daripada itu. Nah, kita tuh nanti ke surga dapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikit lagi ya. Wa qara'a Nafi' wa Hisham wa Hafiz bi fath ya wa hudifa ya'ul idhafah min dinin waqfan wa waslan ya. As-sab'ah wa jumhurul qurra wa athbataha fil halaini Salam wa Ya'qub. Jadi Imam Nafi', Imam Hisham dan Imam Hafiz itu membacanya waliyadin ya. Lakum dinukum waliyadin. Tapi ada imam lain yang membacanya walidin. Jadi tidak dibaca fathah ya. Dan disambung lakum dinukum waliyadin, ada lakum dinukum walidin ya. Nah, artinya apa? Berdasarkan yang terakhir ini, dalam membaca Al-Qur'an itu kita bermadhab. Baca Quran bermadhab.
Ada yang madhabnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baca semua. Na alhamdulillahirabbil alamin sama waladdallin. Ada yang bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Muluki yaumiddin. Ada Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Sirat sin bukan shad. Ada yang ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina. Ada madhab dan itu semua diakui 7 bacaan. Bermadhab, baca Quran aja bermadhab. Jadi kalau ada orang yang bilang nggak perlu itu bermadhab, situ baca Quran bermadhab. Jangan belagu. Sekarang ada orang ngomong madhab Soekarno. Nah, itu udah keterlaluan. Kalau madhab dalam berbangsa bernegara boleh Soekarno. Tapi ibadah kok Soekarno. Saf dipisah, ada perempuan dengan alasan Allah tidak membedakan antara laki-laki perempuan. Loh, Allah tuh membedakan kok. Jelas di dalam Al-Quran dibedakan laki-laki dan perempuan. Baik dibedakan, diceritakan beda fisiknya, beda fungsinya, beda bagiannya, beda urusannya, beda. Bahwa dalam pahala tidak dibeda-bedakan pahalanya. Dalam kewajiban beribadahnya tidak berbedakan, sama-sama wajib, tapi beda. Yang perempuan nggak harus puasa kalau haid, kalau haid nggak boleh sholat, kan gitu, beda. Kok ini nyamakan? Naudzubillah min. Mudah-mudahan Panji bilang dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ulama-ulama dahulu itu membaca kulhu berdasarkan hadis Nabi SAW itu di setiap sholat sunnah. Kalau sholat sunnah, sholat tahajud, qiyamul lail, kulhu. Dan sholat maghrib, kulhu. Kenapa? Karena surat kulya dan kulhu itu adalah surat ikhlasaini, 2 surat ikhlas yang bisa membersihkan hati kita dari segala macam kotoran, dari segala macam yang mengganggu hidup kita, sehingga apa? Sehingga hati kita itu bersih, hanya ada Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya ada nurullah azza wa jalla. Yang kedua, kalau kita baca surat Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, itu jangan dibesarkan kafirunnya. Jangan digedeinnya pas Qul ya ayyuhal kafirun. Ya. Yang dibesarkannya itu yang la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidu ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'budu. Itu yang digedeinya, bahwa saya tidak menyembah apa yang orang kafir itu sembah. Itu yang harus dibesarkan. Sehingga apa? Kalau nanti seisi bumi ini misalnya menyembah selain Allah, kita nggak keganggu. Kita tetap menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kokoh. Dan tidak ada yang bisa masuk ke dalam hati kita sehingga itu kita sembah. Nggak ada. Dunia di tangan, nggak masuk ke sini. Duit di tangan, harta di tangan, nggak masuk di sini. Ya kalau nggak di tangan, di kitab kalau saya. Taruh. Nah di sini. Aman, karena istri nggak mungkin baca kitab. Kalau peci masih ditaruh sama dia, masih dilihat. Ada lagi dia. Ya. Kalau baca kulhu
Itu dua yang dibesarkan. Yang pertama, qul huwallahu ahad dan Allahus samad. Pas Allahus samad itu semua pikiran kita, hati kita berkata, ya Allah, hanya Engkau tempat bergantung, bukan yang lain. Ya Allah, saya cuma sama Engkau bergantungnya. Ya, jadi kita minta sama Allah Subhanahu wa taala di lafaz Allahus samad. Ada zikir baca qulhu 300. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Nah, itu ketika lafaz Allahus samad minta apa yang dihajatkan. Baca qulhu berapa? 300.000. Ya kalau nggak sanggup 300 saja boleh. 300 saja boleh. Ya. Baca 300, kapan waktunya? Boleh milih. Malam Jumat, Jumat pagi. Malam Jumat atau Jumat pagi. Habis subuh boleh, jam 7 boleh, pokoknya pagi sebelum Jumatan. Baca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hati kita semakin dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kotoran-kotoran, dari penyakit-penyakit hati, dari segala sesuatu yang mengganggu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada permohonan keikhlasan doa dari Bapak Ibu sekalian. Yang pertama untuk kesembuhan Pak Darmadi bin Slamet Soeharto. Ini bapak dari Ibu Pratiwi. Bapak itu maksudnya ayahnya apa suaminya? Oh, ayahanda dari Ibu Pratiwi. Pak Darmadi bin Slamet Soeharto yang sedang dirawat di Rumah Sakit Mayapada. Kemudian untuk Bapak Haji Ade almarhum Bapak Haji Ade Kismantoro bin Sanita, wafat 31 Maret 2023, peringatan 40 hari wafatnya beliau. Oke. Jadi yang pertama buat yang sakit ya, sampaikan kepada Pak Darmadi ya, harus yakin sembuh, yakin kembali sehat walafiat atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, minta sehat, minta sembuh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sedekah. Ya, sedekah itu mempercepat ya, datangnya kesembuhan. Ala hadhihi niyah. Ada yang mau ditanya? Oh, boleh sebelum kita ini. Nasi gudegnya udah dibagi. Ini kayaknya saya makan di sini nih, lapar sekali. Oh, sama Pak Kiai, alhamdulillah rabbil alamin. Baru saya meninggal, Pak. Ya, baru saya meninggal, saudaranya beliau. Oh, baru saja wafat Al-Maghfuru lahu Datuk Sanep bin Haji Tahir pada subuh tadi di Bengkulu. Pada subuh termasuk waktu-waktu yang mencirikan husnul khotimah. Mudah-mudahan kita semua wafat husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li syifai mardati Pak Darmadi bin Slamet Soeharto. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk saudara kita yang sudah mendahului kita, orang tua kita, kakek nenek kita, semuanya, khususnya kepada Bapak almarhum Haji Ade Kismantoro dan almarhum Datuk
Sanep bin Haji Tahir. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni seluruh dosa-dosanya. Allah maafkan segala kesalahannya. Allah lipat gandakan kebaikannya. Allah lapangkan kuburnya. Allah sinari kuburnya, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kuburnya taman dari taman-taman surga. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم يا الله يا الله يا الله demi kemuliaan majlis ilmu, kemuliaan orang-orang yang menuntut ilmu, kemuliaan orang-orang yang berilmu, kemuliaan orang-orang yang Engkau ampuni dosa-dosanya ya Allah, kemuliaan orang-orang yang bersih hatinya ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dosa orang tua kami, keluarga kami, saudara-saudara kami, muslimin muslimat, mukminin mukminat semuanya ya Allah, karena Engkau adalah Zat yang Maha mengampuni, Maha kasih sayang. Ya Allah, sembuhkan penyakit kami ya Allah, zahir dan batin kami ya Allah. Sembuhkan penyakit Bapak Darmadi bin Slamet Soeharto ya Allah, dengan kesembuhan yang paripurna ya Allah. La yughadiru saqama wala alama fa innaka antas syafi la shifa illa shifaa'uk. Ya Allah, mudahkan urusan kami, urusan keluarga kami ya Allah, mudahkan urusan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kabulkan hajat kami ya Allah, hajat dunia dan akhirat kami ya Allah. Sampaikan kami pada cita-cita kami ya Allah, cita-cita dunia dan akhirat kami ya Allah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ya Allah rezeki yang luas ya Allah, yang tidak menjadi penghalang pada urusan akhirat kami ya Allah. Jadikanlah rezeki-rezeki kami yang luas itu di tangan kami ya Allah, jangan jadikan rezeki itu di hati kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.